Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Hairunisa, NPM 211101018 dari kelas PAI-C semester 1. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Miss Era Octaviona MPD. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi, yaitu yang pertama, kalimat efektif. Lalu yang kedua ada ragam bahasa, dan yang ketiga ada sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Tentunya teman-teman pasti sering mendengar dalam materi bahasa Indonesia tentang kalimat efektif. Tetapi jarang sekali ada yang mengerti tentang definisi kalimat efektif. Sebelumnya saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang pengertian kalimat. Tentunya pengertian kalimat itu sangatlah luas dan banyak, tetapi saya akan menjelaskan dan mendefinisikan secara singkat apa itu kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa utuh yang mengungkapkan sebuah gagasan, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan intonasi final. Definisi ini sangatlah umum, gabungan frasa dan diawali dengan kapital serta diakhiri dengan intonasi final dan memberikan satu gagasan utuh. Jadi apa yang disampaikan itu bisa memberikan penjelasan terhadap satu hal, maka jika belum bisa memberikan penjelasan terhadap suatu hal, berarti kalimat tersebut belum bisa dijadikan kalimat yang baik. Lalu apa perbedaan kalimat dan kalimat efektif? Tadi dijelaskan tentang definisi kalimat. Sekarang kita masuk ke kalimat efektif. Kenapa suatu kalimat bisa dikatakan kalimat efektif? Jadi ada beberapa yang menjadi poin penting dan menjadi patokan kenapa suatu kalimat bisa menjadi kalimat efektif. Apa saja itu? Nah, yang pertama, menyampaikan pesan berita atau amanat. Jadi ketika kalimat efektif dibuat, pasti nanti tujuannya untuk menyampaikan pesan, berita, dan amanat. Lalu yang kedua, gagasannya kompleks. Kalau tadi kan ada gagasan utuh. Nah, yang sekarang gagasannya kompleks. Di sini maksudnya adalah dalam sebuah kalimat nantinya sangatlah mungkin satu kalimat sederhana bisa di dalamnya terdapat pemahaman yang banyak atau mungkin hanya satu. Tetapi dalam kalimat efektif ini bisa memberikan gagasan yang kompleks. Satuan pikiran yang utuh sama seperti gagasan yang utuh. Lalu yang terakhir adalah informatif. Jadi sebisa mungkin kalimat yang dibuat itu informatif dan tidak memberikan tafsiran yang berbeda. Lalu apa sih definisi kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat atau subjek yang predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, dan cara pemilihan kata atau diksi yang tepat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut tentu akan mudah dipahami oleh pembaca dan pendengar. Kalimat efektif juga dapat mengomunikasikan pikiran atau perasaan pembicara, penulis kepada pendengar atau pembaca secara tepat dan jelas, sehingga tidak akan menjadi keraguan dan kesalahan komunikasi serta informasi atau kesalahan pengertian. Oleh karena itu, kalimat efektif sebaiknya disusun dengan singkat, padat, jelas, dan lengkap, serta dapat menyampaikan informasi secara tepat. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri pada kalimat efektif. Apa saja ciri-ciri pada kalimat efektif? Kalimat efektif memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki kesepadanan struktur. Yang memiliki keparalelan. Yang ketiga, memiliki ketegasan. Yang keempat, memiliki kehematan. Yang kelima, memiliki kecermatan. Yang keenam, memiliki kepaduan. Dan yang terakhir, memiliki kelogisan. Ciri yang pertama, memiliki kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur artinya keseimbangan antara pikiran
atau gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Kesepadanan struktur ditunjukkan dengan adanya kesatuan gagasan yang terpadu. Pikiran kesepadanan struktur mempunyai ciri-ciri berikut. Yang pertama, memiliki predikat yang jelas. Apabila subjek dan predikat tidak jelas, maka bukan termasuk kalimat efektif. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan subjek yang diawali dengan kalimat dan diikuti dengan kata depan di, dalam, bagi, untuk, pada, dan sebagainya. Contohnya, bagi semua mahasiswa harus mengikuti seminar bedah buku. Ini salah karena menggunakan kata bagi. Yang benar adalah semua mahasiswa harus mengikuti seminar bedah buku. Dalam kalimat tersebut seharusnya tidak lagi menggunakan kata bagi. Lalu ciri yang kedua, yaitu tidak memiliki subjek ganda atau rangkap. Contoh, penyusunan makalah itu saya revisi lagi. Yang ini salah, yang benar adalah penyusunan makalah itu akan saya revisi lagi. Lalu ciri yang ketiga, kata penghubung intra kalimat tidak digunakan pada kalimat tunggal. Contoh, ayah bekerja seharian sehingga ia lupa makan. Yang benar adalah ayah bekerja seharian sehingga ia lupa makan. Lalu ciri yang keempat, predikat kalimat tidak didahului kata yang. Contohnya, kakek yang menjual mainan itu kelelahan. Ini salah, yang benar adalah kakek penjual mainan itu kelelahan. Lalu ciri kalimat efektif yang kedua, memiliki keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Artinya apabila bentuk kata pertama menggunakan kata nomina, maka bentuk kedua, ketiga, dan seterusnya juga menggunakan. Lalu nomina di sini adalah kata benda yang dibentuk dari kata dasar yang memperoleh imbuhan ke dan pe. Sedangkan verba adalah kata kerja yang terbentuk dari kata dasar berimbuhan me dan di. Contoh, saya bertugas membersihkan rumah, mengepel lantai, dan memasak. Ini termasuk kata verba. Yang termasuk kata verba di sini yaitu membersihkan, lalu mengepel, dan memasak. Selanjutnya contoh yang kedua, tahap akhir penyelesaian gedung itu adalah pengecatan, lalu pemasangan keramik dan pengaturan tata ruang. Ini termasuk kata nomina atau kata benda. Yang termasuk kata benda yaitu pengecatan, pemasangan, pengaturan. Selanjutnya ciri kalimat efektif yang ketiga yaitu memiliki ketegasan. Ketegasan disebut juga penekanan, yaitu perlakuan penonjolan ide pokok kalimat pada dasarnya dalam kalimat. Ada ide yang perlu ditonjolkan dengan memberi penegasan atau penekanan. Contoh, saya salut akan kecerdasannya, saya senang akan tingkah lakunya, dan saya bangga akan prestasinya. Lalu ciri kalimat efektif yang keempat yaitu kehematan. Kehematan adalah hemat dalam menggunakan kata frasa atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Contohnya, karena adik sedang sakit, adik tidak mau makan. Ini salah karena menggunakan kata terlalu banyak. Seharusnya yang benar adalah karena sedang sakit, adik tidak mau makan. Ini termasuk kalimat efektif. Lalu ciri kalimat efektif yang kelima yaitu kecermatan. Kecermatan adalah teliti dalam membuat kalimat dengan pilihan kata yang tepat sehingga tidak menimbulkan persepsi ganda atau salah tafsir. Contohnya, mahasiswa prodi pendidikan bahasa Indonesia yang cantik itu pintar. Ini salah, yang benar adalah mahasiswi yang cantik dari prodi pendidikan bahasa Indonesia itu pintar. Lalu ciri kalimat efektif yang keenam yaitu kepaduan. Kepaduan ialah kepaduan pernyataan dalam kalimat sehingga informasi yang disampaikan terpecah-pecah. Kalimat yang padu adalah kalimat yang tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang absurd. Contoh, Pak RT sedang mengajak daripada warganya untuk membersihkan lingkungan desa. Ini salah karena yang benar adalah Pak RT sedang mengajak warganya membersihkan lingkungan desa. Selanjutnya ciri kalimat efektif yang ketujuh, kelogisan.
Kelogisan adalah ide kalimat yang dapat diterima oleh akal sehat dan sesuai dengan ejaan atau kaidah tata bahasa yang berlaku. Contohnya, makalah dipresentasikan mahasiswa. Ini tidak logis. Yang logis yaitu mahasiswa mempresentasikan makalah. Oke, materi yang pertama, kalimat efektif, sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu ragam bahasa. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasanya bahasa Indonesia itu sudah dikenal sebelum zaman penjajahan. Meskipun dahulu namanya belum bahasa Indonesia. Pengertian ragam bahasa, saya mengambil pengertian dari Balmain tahun 1999, bahwasanya ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara dan lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Berbicara tentang ragam bahasa itu timbul seiring perubahan di dalam masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Oleh karena itu, banyaknya variasi agar tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien dalam bahasa. Timbul mekanisme untuk memiliki variasi yang cocok untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini disebut ragam bahasa standar. Secara umum juga, ragam bahasa yang mungkin kita gunakan sehari-hari dan tidak terjebak dan salah dalam menggunakannya. Di dalam karya ilmiah ada 4 ragam yang akan saya paparkan kepada teman-teman. Yang pertama adalah ragam bahasa undang-undang. Yang kedua, ragam bahasa jurnalistik. Yang ketiga, ragam bahasa ilmiah. Dan yang terakhir, ragam bahasa sastra. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah ragam bahasa undang-undang. Ragam bahasa undang-undang itu sama dengan ragam bahasa hukum, karena ragam ini digunakan di dalam ruang lingkup hukum di Indonesia. Nah, ciri-ciri khususnya yaitu biasanya pada istilah dan komposisinya. Kadangkala juga di dalam ragam bahasa hukum seringkali dijumpai dengan istilah-istilah yang kurang dimengerti orang awam. Tetapi ragam bahasa tersebut sangat lumrah di dalam dunia hukum. Ragam bahasa hukum ini biasanya dipakai pada undang-undang, peraturan atau hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Lalu kemudian yang kedua adalah ragam bahasa jurnalistik. Ragam bahasa jurnalistik ini digunakan dalam dunia jurnalistik. Contohnya di koran, terus di buletin, majalah, bahkan sudah ada media-media online. Memiliki ciri komunikatif yang sederhana, dinamis, dan demokratis. Ciri komunikatif ini lebih pada bagaimana bahasa yang digunakan mudah dipahami dan tidak multitafsir. Lalu yang kedua, sederhana, tidak menggunakan kata-kata yang berbelit. Lalu yang ketiga, dinamis. Bahasa yang digunakan adalah bahasa masyarakat. Maksudnya ketika kita menulis, pastinya akan menggunakan diksi atau kata pilihan yang banyak. Yang dipilih adalah bahasa yang paling mudah. Tidak harus kelihatan bagus karena menggunakan istilah yang baru, tetapi juga justru menggunakan bahasa sederhana dan mengikuti perkembangan masyarakat, kemudian demokratis, mengikuti konsekuensi umum dan tidak menghidupkan feudalisme. Kemudian ragam bahasa sastra. Di sini terdapat ciri-ciri yaitu lisensi potika. Apa maksudnya? Bahwa ragam sastra itu memiliki kebiasaan untuk mencapai keindahan. Jadi kalau dalam ragam sastra itu bebas tapi indah. Di dalam ragam bahasa sastra ini terdapat puisi, prosa, dan drama sebagai bagian dari karya sastra. Masing-masing memiliki ciri-ciri. Puisi ada pemandangan bahasa. Jadi ketika kita mengungkapkan sesuatu, bahasa itu memiliki banyak tafsiran makna. Kalau prosa itu cerita, bisa berupa cerpen, novel. Kalau drama itu dipentaskan dan memiliki cerita yang diperankan
adalah namanya ejaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, menggunakan kalimat efektif. Kita memahami bahwa kalimat yang efektif nanti akan berhubungan dengan penyampaian yang efektif pula. Jadi kalau kalimat yang digunakan tidak efektif, maka menimbulkan salah tafsir. Dan yang terakhir, menggunakan paragraf yang pada kohesif atau disamakan, saling padu dan terkait. Nah, jadi itu saja gambaran tentang ragam bahasa. Dan ini menjadi dasar untuk bisa memahami pembahasan berikutnya. Materi pertama dan yang kedua telah kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Dasar pemahaman untuk memahami sejarah bahasa Indonesia secara keseluruhan. Karena bicara sejarah seharusnya harus menjelaskan secara detail, tetapi saya tidak ada kemampuan pemahaman. Jadi saya akan membahas beberapa hal yang saya anggap penting. Inti dari pembahasan ini ada dua, yaitu lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di tanggal 28 Oktober 1928, ketepatan dengan Sumpah Pemuda, dan lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, yaitu adanya pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Di tahun 1928 kita menemui peristiwa Sumpah Pemuda yang di dalamnya terdapat 3 sumpah. Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Lalu kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Di sini kalau dari segi bahasa ada 2 diksi yang berbeda dari 3 sumpah. Sumpah 1 dan 2 menggunakan diksi mengaku, dan sumpah ketiga menggunakan diksi menjunjung. Mengaku seperti hal yang mudah, tetapi di dalam suasana ketika itu pada tahun 1928 pasti mengaku adalah sesuatu yang tidak mudah, bahkan sesuatu yang sangat sulit. Karena ketika kita mengaku berbangsa Indonesia, atau mengaku bertanah air Indonesia, atau mengaku bertumpah darah Indonesia, berarti kita harus siap mati. Kemudian diksi yang kedua adalah menjunjung. Kenapa diksi ini berbeda? Jadi ditemukannya filosofi. Jadi menjunjung adalah padanan kata dari beberapa kata yang definisinya sama dengan membawa, menjunjung, dan lain-lain. Jadi kata menjunjung ini lebih tinggi posisinya. Nah, ketika kita filosofikan bahwa menjunjung adalah menganggap lebih tinggi tanah air Indonesia, jadi artinya itu ketika itu bahasa Indonesia dianggap lebih tinggi dari bahasa yang lain. Harapannya ketika itu bertujuan untuk persatuan bangsa. Ketika itu sangat butuh sekali Indonesia untuk merdeka. Salah satu persyaratannya untuk merdeka adalah bersatu. Itu adalah filosofi Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dilaksanakan Kenapa sih Sumpah Pemuda memilih menggunakan bahasa Indonesia? Ternyata bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Jadi ada beberapa alasan kenapa bahasa Melayu yang dipilih. Ada 6 poin, yaitu poin yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, menjadi bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Lalu, yang kedua, bahasa Melayu sudah dikenal oleh banyak masyarakat. Jadi ketika itu dianggap sudah diketahui di penjuru Nusantara. Yang ketiga, sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari jika dibandingkan bahasa-bahasa yang lain. Bahasa Melayu lebih mudah. Lebih mudahnya karena tidak memiliki kasta atau tingkatan seperti bahasa Sunda dan Jawa. Kemudian bahasa Melayu memiliki sifat terbuka untuk menerima pengaruh bahasa lain. Lalu bahasa Melayu juga memiliki sangkupan dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Dan yang terakhir, penutur asli bahasa Melayu bukan penduduk dominan, dan suku lain sukarela menerima bahasa Melayu. Ada perkembangan ejaan berproses dari waktu ke waktu. Dan di sini saya akan gambarkan 3 tabel, yaitu yang pertama adalah ejaan Van Ophuijse
kembali, dan yang sekarang adalah yang digunakan adalah ejaan yang disempurnakan. Dan sekarang ejaan yang digunakan adalah ejaan yang disempurnakan. Setelah pelaksanaan Sumpah Pemuda pada tahun 1928, kemudian muncul beberapa hal yang misal di sini adalah terbitnya majalah Penjaga. Kemudian munculnya Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Kemudian Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda. Lalu pada tahun 1972, Balai Bahasa menjadi pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. Lalu muncul juga pada tanggal 28 Oktober 1954, Kongres Bahasa II di Medan. Kemudian tahun 1972 berdasarkan Kepres nomor 57 tahun 1972, ejaan baru. Lalu pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 muncul Seminar Politik Bahasa Indonesia di Jakarta. Lalu pada tanggal 16 Agustus 1945, bab 15 pasal 36 resmi sebagai bahasa negara. Lalu 19 Maret 1947, Suwandi meresmikan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Nah, terus tahun 1948 terbentuk Balai Bahasa. Tahun 1948 Balai Bahasa menjadi lambang bahasa Indonesia. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.